Kata Nabi, kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Sujud apa yang dimaksud ibu-ibu? Sujud ibadah, sujud tahiyat. Sujud tahiyat. Enggak mungkin Rasulullah bilang kalau saya boleh menyuruh seorang sujud syirik, maka saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Tapi maksudnya adalah sujud penghormatan. Sehingga dalam syariat Islam tidak boleh. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal baru pulang dari negeri Syam, kemudian Mu'adz melihat orang-orang di sana kalau hormat kepada raja-raja mereka, mereka sujud. Maka Mu'adz kemudian sujud kepada Nabi SAW. Yaitu Mu'adz memandang Nabi lebih utama untuk disujudi. Maka dia pun sujud kepada Nabi SAW. Maka Nabi larang. Nabi bilang hadis ini, kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, saya suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Agar istrinya benar-benar menghormati suaminya. Namun syariat sujud itu tidak ada dalam Islam. Ini sekalian ingatkan ibu-ibu ya. Hadis ini, kalau boleh seorang wanita sujud kepada selain Allah, maka siapa yang sujud ibu-ibu? Istri kepada siapa? Suaminya sendiri loh ya. Istri kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena begitu agungnya hak suami terhadap apa? Istri. Makanya di antara hal yang menakjubkan, yang menunjukkan agungnya hak suami, ini namanya ngelantur dikit ya, keluar dikit pembahasan. Intermezzo ya. Di antara agungnya hak suami terkait dengan hadis ini, maka kalau suami meninggal, iddahnya panjang, 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita dilarang, disyariatkan ihdad. Selain iddah, dia juga tidak boleh berhias sampai 4 bulan 10 hari. Dia berusaha untuk netap di rumahnya, tidak keluar kecuali darurat atau hajah masah, kebutuhan yang mendesak. Jika tidak, maka dia harus di rumah saja, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai celak, tidak boleh macam-macam. Kenapa? Untuk menghormati suaminya, meskipun suaminya sudah meninggal berbulan-bulan. Sampai 4 bulan 10 hari. Dan ini tidak disyariatkan bagi orang lain. Ibunya meninggal dia tidak demikian. Bapaknya meninggal pun dia tidak boleh demikian. Anaknya meninggal dia tidak boleh demikian. Kakaknya meninggal tidak boleh demikian. Yang dia disyariatkan demikian jika yang meninggal siapa? Suaminya. Kenapa demikian? Agar dia tahu tentang besarnya, agungnya hak suami terhadapnya. Ini sebagian ibu-ibu, suami orang meninggal dia menangis. Ada artis suaminya meninggal, ibu-ibu pada nangis. Suaminya sendiri masih hidup, diomelin. Jadi harus ingat bahwasanya begitu agungnya hak suami sampai Rasulullah berkata, seandainya saya boleh menyuruh seorang sujud tahiyat kepada manusia, saya akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini sekedar mengingatkan kepada para ibu-ibu agar kalau mengaji dampaknya sesuai dengan ilmunya. Semakin mengaji semakin berakhlak mulia, semakin mengaji harusnya semakin patuh sama suami.